Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, di sore ini kita dibersamai oleh adik Adi. Beliau adalah sosok pemuda berasal dari suku Bajo, asli suku Bajo, ibu bapak suku Bajo. Iya. Dan alhamdulillah beliau sempat belajar dan menghafal Al-Quran, dan kemudian ilmu yang didapatkan oleh Dinda Adi ini ditransfer ke anak-anak kecil dari kalangan suku Bajo, dan sebagiannya juga ada dari suku Bugis yang sudah bercampur dengan suku Bajo. Beliau telah mendedikasikan dirinya untuk suku Bajo sebagai bagian dari pembentukan generasi yang Islami, insya Allah, dengan memberikan pengajaran mengaji, belajar fikih, ya, terkait bagaimana tata cara sholat, ya, tata cara berudu dan sebagainya. Dan Adi juga tidak berhenti sampai di anak-anak kecil tersebut. Beliau juga mengajak para orang tua, sehingga hampir semua suku Bajo sekarang tidak lagi melakukan namanya judi. Alhamdulillah. Ini bagaimana kira-kira ini Adi memulai dakwah di kalangan suku Bajo agar mereka bisa mengerti apa itu salat, bagaimana mereka memotivasi anak-anaknya supaya bisa mengaji dan sebagainya. Seperti apa Adi memulai perjalanan seperti mengajak kalangan suku Bajo untuk senantiasa meningkatkan keagamaan, tata cara beribadah, tata cara mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jelaskan? Ya, kalau masalah itu Bu, saya mulai dari dulu anaknya Bu. Iya. Karena kenapa? Jangan sampai anaknya kan terlantar kayak ya begitu Bu. Biasa juga ada kayak main-main apa dan sebagainya. Jadi saya ambil itu Bu. Saya ceramai, saya dakwai. Akhirnya istiqomah di masjid. Nah, mungkin dari orang tuanya itu melihat dari anaknya, jadi dia ikutan Bu. Oh, Masya Allah. Karena dulu kan suku Bajo itu kurang pendidikan. Kadang kalau kelas 6 ya akhirnya berhenti tidak sekolah Bu. Tidak membaca? Iya, tidak lanjut. Biasa kadang ada yang tak membaca, ada yang tidak. Nah, jadi makanya sekarang ini suku Bajo kebanyakan anaknya melaut Bu. Melaut? Iya, melaut. Masya Allah. Jadi memulai dakwah fardiyah, dakwah interpersonal ya, dakwah individunya itu dari anak-anak dulu. Nah, setelah berhasil digait anak-anaknya, ketika anak-anaknya suka cinta masjid, kemudian aktif dalam mengaji, salat, kemudian orang tua melihat, ini anak bagus juga ini, akhirnya tertarik situ dia. Gimana perkembangan sekarang anak-anak binaan Adi? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, bagaimana sudah ada yang lancar mengaji? Ya, alhamdulillah Bu, sudah ada lancar Bu. Sudah mulai menghafal surah-surah pendek juga? Iya Bu. Masya Allah. Orang tua bagaimana? Sudah ada yang masuk masjid begitu? Ya, kalau untuk tahun ini Bu, ya alhamdulillah, kayak misalkan kalau maghrib selalu penuh Bu, selalu dipenuhi. Masya Allah. Yang tadinya tidak pernah ke masjid ya? Iya Bu. Yang mereka itu tadinya sebelum Adi ajak itu tidak ke masjid ya? Iya, sebelumnya itu tidak pernah ke masjid. Jadi makanya itu tadi saya bilang Bu, saya ajak dulu anaknya Bu, dari anaknya. Masya Allah. Sendiri ada di situ? Iya Bu, sendiri Bu. Iya, akhirnya panggil-panggil mengaji biar sepupu juga Bu. Jadi ikutan sama orang tuanya Bu. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah juga kita di ibu-ibunya juga ada pembinaan majelis taklim. Itu rutin. Kami dari Basnas bekerja sama dengan KUA Kecamatan Tanda Teriatang Barat, Tanda Teriatang Timur khusus untuk penyuluh. Itu hampir setiap hari diajari ibu-ibu mengaji. Basnas yang mensupport Al-Qur'annya, sajadah buat mereka. Kemudian ada taklim juga dari Basnas. Jadi setiap bulan insya Allah ini nanti akan dirutinkan, ada ceramah, ada dakwah religius ya dari Basnas insya Allah. Dan ini perlu kita memberikan perhatian khusus karena suku Bajo itu terkenal dengan kurangnya pendidikan.
Iya dia, Iya, Bu. kurangnya pengetahuan tentang agama, Iya, Bu. kurangnya pengetahuan tentang bagaimana bersosialisasi dengan tetangga, dengan orang warga sekitar, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan, sehingga di situ terkenal masih kurang bersih ya dia. Iya. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa Amin. lebih baik lagi di tangan pemuda Adi, insya Allah. Nah, bagaimana cita-cita kedepannya untuk suku Bajo, Adi? Ya, intinya yang pertama ialah membanggakan orang tua, dan kedepannya insya Allah saya selalu Berharap berharap untuk berharap untuk mentransfer ilmu saya untuk keluarga saya atau Masya Allah. iya. Memang Adi sebelumnya sekolah di mana? Di Luwu Timur. Di Timur. Di Iya. situ Adi menghafal. Pondok. Ya. Pondok pesantren. Pondok pesantren apa? Iya, cabangnya biru. Oh. Al Junaidyah. Di situ Adi menghafal, Adi. Iya, ada, Bu. Sekolah juga, Bu. Oh, Masya Allah. Berapa lama di sana? 2 tahun, Bu. Dan ilmu yang diperoleh di sana itu kemudian ini yang diamalkan di tengah suku Bajo. Iya, Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi Adi. Amin. Senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepada madaunya, objek dakwanya, terutama sekali di suku Bajo. Karena di sana itu, ya, kami pernah ke sana, bukan hanya laki-laki yang berjudi, ternyata ibu rumah tangga juga ya. Nah, mudah-mudahan ini ada perubahan, Nadia. Iya. Dan benar saya juga rasakan beberapa 1 tahun yang lalu kami ke sana, sebelumnya juga pernah, dan kami rasakan betul itu perubahan. Ibu-ibu yang hadir di majelis taklim itu lumayan banyak, dan ternyata mereka bawa Iqra semua, Iya. belajar mengaji hampir setiap hari. Jadi kalau hari ini mengaji, besok tidak, besoknya mengaji lagi, besoknya tidak, kemudian jadi ada kurang lebih 3 sampai 4 kali dalam sepekan. Dan setiap sebulan kami ke sana untuk memberikan pelajaran khusus ibu-ibu. Dan ada yang sampai curhat juga, tadinya saya itu pemarah sekali, tidak bisa mengalah, walaupun saya kecil begini, saya bisa melawan kakak-kakak saya, tapi saya tidak mau lagi sekarang, karena nanti saya mati dalam keadaan berdosa, Masya Allah. Jadi ada yang curhat seperti itu, Bu. Kalau ke sana itu luar biasa ya, jadi kalau kita mengkisahkan kisah-kisah yang menarik, mereka semua terpaku begitu, terpana, dan selalu diingatkan bahwa kita di dunia ini tidak akan hidup selamanya, tapi ada pertanggungjawaban di akhirat. Dan ternyata mereka senang. Bahkan ketika kami memberikan pelajaran tentang bagaimana tata cara wudhu, tata cara sholat, bagaimana agar aktivitas kita itu bernilai ibadah, mereka semua antusias. Dan bahkan ternyata mereka juga antusias untuk belajar bagaimana cara memandikan jenazah. Karena selama ini kalau informasi yang saya dapatkan, kalau ada yang ada jenazah yang mau dimandikan, itu panggil dari luar ya. Iya, panggil dari luar. Iya. Tapi saya salut sekali itu ketika Adi merelakan waktunya untuk saudara-saudara kita yang ada di suku Bajo. Iya. Baraka insya Allah dia. Amin, amin. Iya, mudah-mudahan tetap bersinergi dengan kami dalam hal kebaikan, dalam hal mendidik generasi. Jangan putus asa, insya Allah. Insya Allah. Istiqomah. Ya, semoga Allah senantiasa membantu kita dalam kebaikan-kebaikan, dalam berbagai hal yang insya Allah sesuai dengan niat baik kita. Amin. Terima kasih semua muhsinin, muzaki, munfik yang telah menyalurkan zakat, menyalurkan infak di Basnas Kabupaten Bone. Insya Allah semuanya bermanfaat buat umat. Mari berzakat, berinfak, bersedekah melalui Basnas. Kami insya Allah akan menyalurkan sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.